Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui pada video saya sebelumnya bahwa ada seorang wali perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah, dan inilah Robi'ah yang banyak dikenal oleh kalangan kita sebagai seorang wali perempuan yang kisahnya bisa dirujuk pada video saya sebelumnya. Robi'ah Al-Adawiyah ini tinggal di Basrah dan pada masa Syekh Hasan Basri, seorang pembesar dari tabi'in. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada seorang wali perempuan yang memiliki nama yang sama, yaitu Robi'ah. Dia pernah menikah orang kaya, sehingga ketika ditinggal oleh Robi'ah yang tinggal di Syam, sehingga Robi'ah Al-Adawiyah itu tinggal di Basrah, maka Robi'ah ini tinggal di Syam sehingga dikenal dengan Robi'ah Asy-Syamiyah. Dia memiliki seorang suami namanya, maka dia meninggalkan banyak harta sehingga Robi'ah memiliki harta banyak. Karena itulah maka Robi'ah berniat mencari seorang suami yang suami itu bisa menafakohkan, bisa menggunakan, bisa mentasarufkan uang yang dia punya ini. Sehingga dia mencari seorang suami yang suami itu pantas untuk dirinya. Tentu wahai sahabatku, suami yang dicari adalah suami yang solih juga. Karena itu maka Robi'ah Asy-Syamiyah ini tidak sungkan-sungkan untuk mendatangi seorang laki-laki yang bagus, seorang laki-laki yang solih, supaya laki-laki yang solih itu menikahi dirinya. Diketahuilah wahai sahabatku, ada seorang laki-laki yang solih namanya Ahmad bin Abi Al-Hawarimi. Dan Ahmad ini sebenarnya sudah memiliki seorang istri, 3 orang istri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Robi'ah kepada Ahmad ini? Wahai tuan, wahai Ahmad, maukah engkau menikahi diriku? Apa jawab si Ahmad? Mohon maaf, saya sudah sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah sibuk untuk memikirkan diriku sendiri berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya tidak tertarik lagi kepada perempuan saat ini. Apa yang dikatakan oleh Robi'ah? Kalau Anda sudah tidak tertarik lagi kepada perempuan karena sibuk lagi, karena sibuk berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya ini lebih sibuk lagi. Karena saya harus beribadah kepada Allah pada satu sisi, dan saya pun juga harus mentasarufkan uang yang ditinggalkan mati oleh suamiku. Suamiku memiliki harta yang banyak, sehingga ketika untuk mentasarufkan itu saya butuh pendamping hidup. Dan pendamping hidup itu tentu adalah pendamping hidup seorang suami yang bisa dipercaya, yang bisa memanfaatkan uang ini dengan cara yang baik. Akhirnya Ahmad ini dia berkonsultasi kepada sang guru. Ketika berkonsultasi kepada sang guru, maka apa gurunya mengatakan kepada si Ahmad? Kalau engkau ingin menikah lagi, maka banyak di antara murid-muridku yang menikah lagi tapi ibadahnya kepada Allah jadi amburadul. Pendekatan dirinya kepada Allah jadi kacau balau. Karena dia menikah lagi. Karena itu saya sarankan tidak usah menikah lagi. Tapi Ahmad kemudian menceritakan tentang kasusnya ini. Tentang Robi'ah Asy-Syamiyah ini diceritakan kasusnya itu. Lalu ketika dia mendengar, guru dari Ahmad ini mendengar informasi tentang perempuan yang mengajukan dirinya, yang meminta untuk dinikahinya itu, maka apa jawab si sang guru? Sang guru mengatakan, nikahi dia. Saya tahu dia adalah seorang wali perempuan, karena itu nikahi dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Ahmad, dan akhirnya Ahmad karena mendapatkan restu dari sang guru menikahi Robi'ah Asy-Syamiyah. Wahai sahabatku, yang paling mengagumkan adalah bahwa ketika di sore hari, ketika sang suami Ahmad datang ke rumah misalnya, habis bekerja misalnya, maka apa yang dilakukan oleh Robi'ah di malam hari? Yang dilakukan oleh Robi'ah di malam hari adalah memakai pakaian yang sangat bagus, sehingga dalam kitab ini disebutkan sebagai afkhorus thiyab, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, memakai bedak, memakai lipstik, memakai sesuatu yang membuat sang suami bisa tertarik pada dirinya, pakai minyak wangi yang harum dan lain sebagainya. Karena itulah ketika
Malam Robi'ah mendatangi sang suami dengan mengatakan, alaka hajah, apakah engkau memiliki kebutuhan kepada diriku? Apakah kau perlu untuk ibadah dalam tanda petik bersama diriku? Apa engkau menginginkan malam ini kita ibadah, wahai tuan, wahai suamiku, alaka hajah? Tanya begitu, itu kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya sang suami menginginkan, maka dilakukanlah ibadah hubungan suami istri. Tetapi jika sang suami tidak menginginkannya, apa yang dilakukan oleh Robi'ah? Maka Robi'ah langsung pergi ke kamarnya dan dia mengganti pakaian yang tadi katanya afkhorus siap yang dia pakai itu, dia memakai pakaian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia beribadah kepada Allah. Diceritakan dalam kitab ini, kitab Uqudul Jan ini, walaupun oleh sebagian orang ini dianggap sebagai kitab yang bias gender katanya, tapi saya ingin menjelaskan cerita tentang wali perempuan ini. Lalu wali perempuan ini langsung beribadah kepada Allah sampai pagi. Wahai Masya Allah, ada dua nama Robi'ah yang hebat. Siapa dia? Robi'ah al-Adawiyah, dan ini adalah Robi'ah Asyamiyah. Yang dilakukan oleh Robi'ah al-Adawiyah dan dilakukan oleh Robi'ah Asyamiyah sama. Kalau di pagi hari memasak masakan yang enak, setelah memasak masakan yang enak, lalu sang suaminya merasa kenyang, merasa enak, apa yang dikatakan? Sudahlah, silahkan tuan untuk pergi ke istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Silahkan pergi ke sana. Lalu apa yang dilakukan oleh Robi'ah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut kitab ini diceritakan, wali-wali perempuan yang model ini banyak sekali. Semoga sahabatku bisa memahami dan mengerti terhadap cerita ini. Saya sedang tidak menceritakan dan bermaksud untuk supaya perempuan mengizinkan suaminya menikah lagi. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi saya ingin menceritakan bagaimana aktivitas perempuan yang menjadi wali karena cintanya kepada seorang laki-laki itu adalah karena Allah, dan tujuan menikah dia itu adalah karena Allah dan mencari pasangan yang bagus, pasangan yang solih. Karena pasangan yang solih, suami yang solih tidak akan menyia-nyiakan seorang istri. Di balik istri yang solihah ada suami yang solih, dan di balik suami yang solih ada istri yang solihah. Luar biasa ini, sahabatku. Kalau ada orang menuntut kadangkala, wahai istriku, maukah kau jadi seperti Khadijah? Maka sang perempuan jawab saja begini, kalau aku ingin menjadi Khadijah, apakah kau sanggup menjadi seperti Muhammad? Kalau kau ingin aku ini menjadi seperti Zulaikha, maukah kau juga menjadi seperti Yusuf? Kalau begitu, ayo kita hidup bersama-sama, sakinah, mawaddah, warohmah, saling memperbaiki diri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.